Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa yang berjudul Ultimate dari Segala Usia part kelima. Bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe dulu channel ini, like dan juga komen, agar kedepannya kami dapat membuat video yang lebih baik lagi. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Setelah Lan Fei dikeluarkan dari akademi, kini cerita beralih di Guild Alchemist. Yan Lei yang merupakan Guild Alchemist mengatakan pada Guru Luo jika dia adalah yang pertama di kerajaan Tian Shui yang melangkah ke alam wujud keempat. Dan sekarang juga Guru Luo telah melewatinya dan menjadi alchemist tingkat pertama. Dalam ratusan tahun, seingatnya hanya Tuan Yang Di yang menerima perlakuan seperti ini. Guru Luo mengatakan jika Master Yang terlalu baik, dan bagaimana bisa ia membandingkan dirinya dengan Tuan Yang Di. Pemimpin Sui juga mengatakan pada Guru Luo untuk tidak terlalu merendah, meskipun Tuan Yang Di memiliki bakat untuk itu. Namun sebagian besar kesuksesannya adalah karena dia merupakan murid di bawah bimbingan alkemis tingkat 9, Gu Feiyang. Guru Luo hendak mengatakan sesuatu, tapi dihentikan oleh Ketua Su. Ketua Su mengatakan jika hari ini Guild Alchemist harus merayakan juga pencapaian Guru Luo. Guild Alchemist mendapat 2 alkemis tingkat 1 di tahun yang sama, Guru Luo dan Jiarong. Keduanya adalah bintang baru di kerajaan Tianshu. Salah satu seorang di sana menyela Ketua Su. Dia adalah Yuan Xiao, seorang alkemis. Yuan Xiao mengatakan jika ia setuju dengan Tuan Shu bahwa Guru Luo adalah sebuah bintang baru bagi Tianshui. Tapi Jiarong, jika ia tidak salah, dia sedang keracunan yang teramat parah sekarang. Mendengar perkataan dari Yuan Xiao membuat semuanya terkejut. Tidak lama Jiarong dipanggil untuk menghadap. Jiarong bertanya pada Tuan Shu mengenai alasan dirinya dipanggil saat ia sedang melakukan pengasingan. Apakah itu mengenai perayaan pencapaian Guru Luo? Yuan Xiao yang sepertinya tidak menyukai Jiarong mengatakan bahwa hingga saat ini Jiarong masih bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan di dalam hatinya mengatakan jika itu aneh, seharusnya muka Jiarong pucat sekarang. Tuan Shu mengatakan pada Jiarong, Yuan Xiao mencurigai bahwa jika Jiarong menggunakan batu angin neraka untuk penilaian terakhirnya. Dan Tuan Shu menunjukkan hasil penyelidikan terhadap Jiarong dalam beberapa hari terakhir. Dan sepertinya Jiarong perlu memberi penjelasan pada semua orang. Jiarong merasa kesal karena Yuan Xiao mengirim seorang untuk mengikutinya. Untungnya, Tuan Muda Yuan Xiao membantunya pulih dari keracunannya, yang membuat ia berterima kasih sekali pada Yuan Xiao. Kemudian, Sins diperlihatkan Yuan Xiao telah terjatuh di hadapan Jiarong dengan bersimbah cairan merah. Yuan Xiao bertanya pada Jiarong, bagaimana kekuatan jiwa Jiarong bisa menjadi sangat kuat. Jiarong menjawab jika ia adalah seorang alkemis sejati, kekuatan jiwanya secara alami akan lebih kuat daripada alkemis palsu. Yuan Xiao merasa sangat kesakitan yang tiba-tiba membuat dirinya terlihat semakin tua. Hal itu membuat semua orang terkejut melihat perubahan dari Yuan Xiao. Dari mulut Yuan Xiao mengeluarkan angin dan membuat tubuhnya menyusut. Tuan Shu lalu bertanya pada Yuan Xiao, mengapa ia melakukan hal itu? Yuan Xiao menjawab, jika dirinya sudah tua dan juga rapuh, ia ingin pensiun dan kembali ke rumah untuk menghabiskan bertahun-tahun waktunya yang tersisa di benua ini dan berharap permintaannya dikabulkan. Master Yan dan Guru Luo di belakang yang melihat Jiarong dalam hatinya mereka mengatakan jika Yuan Xiao dijatuhkan hanya dengan sekali gerakan saja oleh Jiarong. Kekuatan jiwa Yuan Xiao menurun hingga bahkan lebih rendah dari seorang martial apprentice. Tubuhnya melemah karena usia. Jiarong merasa sangat bersyukur. Ia hanya berlatih teknik jiwa yang diberikan oleh Yuan Xiao selama 5 hari, tapi ia sudah bisa mengalahkan Yuan Xiao. Ia bertanya-tanya siapa sebenarnya Tuan Muda Yuan Xiao ini. Dan ia mengatakan untuk teknik itu, ia rela menjadi budaknya tidak hanya untuk 50 hari, tapi 50 tahun. Tuan Shu mengatakan pada Jiarong, jika perkembangan Jiarong sungguh mengejutkan. Ia tidak menyangka kekuatan jiwa Jiarong sangat stabil karena Jiarong baru saja dipromosikan
menjadi alkemis tingkat 1. Jiarong lalu diminta membantu Tuan Su memberikan lencana pada Guru Luo. Setelah itu, Jiarong dan Guru Luo pergi dari aula pertemuan. Dan tengah berjalan di lorong, Guru Luo bertanya, apakah Jiarong tidak mempertimbangkan untuk menerima murid? Guru Luo meneruskan jika ia memiliki seorang siswa yang tidak bisa berlatih bela diri karena fisiknya. Tapi dia sangat tertarik dengan alkemis dan memiliki pengetahuan yang luar biasa di bidang tersebut. Guru Luo melanjutkan, jika siswa itu adalah cucu sulung dari Duk Jing, anak dari Jenderal Fei Long. Jiarong berkata jika ia pernah mendengarnya. Seorang idiot seperti dia memiliki tubuh yang lemah dan membuatnya sulit untuk mencapai kesuksesan dalam bidang alkemi. Guru Luo terus merekomendasikan siswa itu pada Jiarong, yang akhirnya Jiarong mengatakan jika ia akan menemui siswa itu, dan dia akan menerima siswa itu jika siswa memenuhi standar. Guru Luo lalu berterima kasih pada Jiarong yang kemudian mereka berpisah. 3 hari kemudian, ujian tahunan Akademi Jialan telah dimulai. Diperlihatkan area ujian Akademi Jialan disponsori oleh Ketua Guild Alchemy sebelumnya, yaitu Tuan Yang Di. Siswa yang lolos ujian akademi dipromosikan ke kelas intermediate di semester berikutnya, sementara yang gagal harus keluar dari akademi. Yun Xiao juga ada di sana. Ia tengah lihat patung dirinya, yaitu Gu Feiyang. Dalam hatinya mengatakan, jika ia mendengar kalau patung itu dipahat oleh Yang Di setahun setelah kematiannya. Terlihat Han Bai dan Chen Zheng di belakang Yun Xiao sibuk dengan diri mereka dengan perdebatan. Sedangkan orang siswa lain mengatakan pada rekannya untuk tidak seperti pecundang dari keluarga Li. Yang dimaksud adalah Yun Xiao, karena dialah yang akan keluar dari akademi tahun ini. Han Bai, Chen Zheng, dan Putri Ruxui meminta Yun Xiao untuk mengabaikan mereka saja. Mereka hanya terlalu banyak omong kosong. Tidak lama, Guru Feng yang merupakan paman Lan Fei datang. Ia mengatakan jika Bu Guru Luo saat ini sedang dalam seklusi. Jadi ialah yang akan menjadi penilai dalam ujian tahun ini. Sebagian besar siswa sudah hadir di arena, dan yang telat harus segera mengemasi barang-barang lalu pulang. Guru Feng mengatakan jika ia mengubah peraturannya kali ini. Di masa lalu, mereka yang telah membuka cakra mereka atau dapat melancarkan serangan dengan kekuatan dari 500 kilo, mereka akan lulus. Namun banyak siswa yang berbuat curang dengan mengkonsumsi pil untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jadi di tahun ini mereka harus melakukan keduanya agar lulus. Jika tidak, maka siswa akan didiskualifikasi. Guru Feng mengatakan siapa yang ingin maju pertama. Dalam hati Guru Feng mengatakan, jika Yun Xiao dapat mengalahkan Lan Fei, maka dipastikan Yun Xiao dapat mengeluarkan pukulan dengan kekuatan 500 kilo dengan mudah. Dan ia akan membuat ujian kali ini menjadi lebih sulit, sehingga Yun Xiao bisa gagal dalam ujian. Semua orang kini melihat Yun Xiao dan penasaran. Yun Xiao yang berjalan mengatakan, apa yang mereka semua lihat? Apakah mereka ingin dibuat buta dengan jarinya? Yun Xiao meminta mereka semua untuk melihatnya. Dan Yun Xiao membuka cakranya. Itu adalah 7 cakra yang Yun Xiao aktifkan. Semua orang masih tidak percaya setelah melihat itu sendiri. Mereka masih mengatakan jika itu tidak mungkin. Seorang pecundang itu hanya selangkah lagi menuju ranah awal Yuan. Sedangkan Guru Feng dalam hatinya mengatakan, jika fakta bahwa cakra Yun Xiao rusak dan membuatnya tidak dapat berkultivasi, membuatnya menjadi bahan tertawaan orang-orang. Ia berpikir jika ia mampu mengalahkan Lan Fei hanya karena Yun Xiao mengkonsumsi pil atau berlatih dengan sangat keras. Yun Xiao melirik Guru Feng dan memintanya untuk melihat baik-baik. Jika memiliki kekuatan, bukanlah sesuatu yang luar biasa. Dengan kuda-kudanya, Yun Xiao langsung memukul batu itu di hadapannya. Batu hijau besar itu mendapat retakan karena pukulan Yun Xiao. Orang-orang yang melihatnya tidak percaya, karena meninggalkan retakan pada batu hanya bisa dilakukan seorang martial warrior. Dan jika dilihat lebih jelas, retakan seperti itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh martial warrior. Apakah Yun Xiao menggunakan suatu teknik? Guru Feng melihat masih terkejut. Ia tidak menyangka sampah sepertinya bisa melakukannya. Yun Xiao bertanya pada mereka semua, apa mereka puas dengan itu? Setelah itu, Yun Xiao berpamitan pergi dari sana, karena ia cukup sibuk. Guru Feng mengatakan pada Yun Xiao sebelum Yun Xiao pergi, jangan pernah berpikir jika Yun Xiao sangat kuat hanya karena telah membuka semua cakranya, dan memperingatkan jika itu hanyalah permulaan.
Namun perkataan itu tidak dijawab dan hanya disambut oleh tawa dari Yun Xiao. Setelah beberapa langkah ke depan, Yun Xiao dihadang oleh seseorang. Itu adalah Lan Xuan, kakak dari Lan Fei. Lan Xuan lalu memperkenalkan diri pada Yun Xiao. Dia adalah seorang murid yang akan lulus sebentar lagi, dan juga merupakan ketua dari geng Xuan. Tanpa berkata apapun, Yun Xiao hanya mengacungkan jari tengahnya dan mengatakan, jika anjing baik tidak menghalangi jalan. Lan Xuan masih bersikap tenang dan mengatakan, jika ia tidak akan membuat keributan, ia datang hanya untuk adiknya yang tidak berguna itu. Yun Xiao mengatakan, jika sepertinya anjing besar datang setelah ia mengalahkan anjing kecil, itu sedikit memprovokasi Lan Xuan. Lan Xuan bertanya, apakah semua anggota keluarga Li tidak memiliki adab seperti Yun Xiao? Dengan sedikit emosi, Yun Xiao memancing amarah Lan Xuan dengan mengatakan, apa yang dikatakan sebagai adab? Setelah sekian tahun lamanya pertarungan di antara keluarga Li dan keluarga Lan, dan soal ia melumpuhkan Lan Fei, Lan Xuan datang untuk membicarakan hal itu padanya. Apakah Lan Xuan itu orang idiot? Dengan emosi juga, Lan Xuan menanggapi jika ia sudah muak dengan semua omong kosong Yun Xiao, dan ia akan membuat Yun Xiao menyesal. Ternyata itu hanyalah provokasi dari Yun Xiao. Yun Xiao memberikan tepuk tangan pada Lan Xuan setelah melihat Lan Xuan marah-marah. Yun Xiao mengatakan jika seperti itu seharusnya seekor anjing yang baik. Dengan segera Lan Xuan mengeluarkan surat tantangan untuk bertarung. Ia mengatakan jika kedatangannya ke sana bukan untuk berdebat, melainkan untuk mengajak Yun Xiao bertarung. Lan Xuan mengatakan jika itu benar kalau saudaranya Lan Fei tidak berguna itu telah bersikap yang tidak seharusnya dan pantas untuk dikeluarkan. Tapi sebagai saudaranya, ia tidak bisa menutup sebelah mata dan harus memberi Yun Xiao pelajaran. Lan Xuan mendekat pada Yun Xiao dan mengatakan, jika ia memberikan dua pilihan pada Yun Xiao, berlutut dan bersumpah untuk tidak berurusan lagi dengan keluarga Lan, atau menantangnya, dan ia akan membuat Yun Xiao menyesali atas tindakannya nanti. Melihat itu membuat Putri Ruxue menghentikan Lan Xuan, tapi Yun Xiao malah makin membuat Lan Xuan marah. Ia mengatakan, ketika adiknya seorang gay yang memiliki hobi aneh mengkoleksi pakaian dalam wanita, pasti kakaknya juga tidak jauh berbeda. Lan Xuan juga terprovokasi mengatakan, jika Yun Xiao tidak memiliki keberanian lebih baik segera berlutut dan jangan bersembunyi di balik perempuan. Tidak dihiraukan dan malah Yun Xiao meludah ke arah Lan Xuan. Yun Xiao mengambil surat tantangan itu dan sekali lagi mengancungkan jari tengahnya. Yun Xiao mengatakan, meskipun Lan Xuan tidak tahu malu, Yun Xiao akan menerima tantangan itu dalam 3 hari. Ia akan mengalahkan Lan Xuan sampai berlutut meminta ampun. Setelahnya, Yun Xiao pergi ke Guild Alchemist untuk menemui Jiarong. Saat sedang melewati lorong, ia melihat seorang pria yang melakukan pemurnian. Yun Xiao memberikan sedikit saran pada pria itu. Setelah itu, wanita resepsi datang dan mengatakan jika Master Lang memuji Yun Xiao mengenai resep yang Yun Xiao tulis waktu itu. Tanpa berlama-lama, Yun Xiao bertanya pada resepsionis itu jika dirinya mencari Jiarong. Wanita resepsionis itu lalu membimbing Yun Xiao menemui Jiarong. Sebelum pergi, Yun Xiao memberi saran pada pemuda itu lagi untuk melakukan apa yang seperti ia katakan. Setelah sampai di ruangan Jiarong, wanita resepsi mengetuk pintu ruangan Jiarong. Tapi yang terdengar hanyalah geramannya yang tidak membuka pintunya. Dan Yun Xiao mengatakan jika dirinya adalah tuan muda Yun Xiao dan meminta untuk membuka pintunya. Dengan segera Jiarong keluar bak anjing bertemu dengan tuannya. Di dalam ruangan Jiarong yang sangat berantakan, Jiarong mengatakan mengenai dirinya, tapi Yun Xiao bilang jika ia tidak tertarik, karena ia datang ke sana untuk meminta bantuannya memurnikan pil. Yun Xiao mengatakan, jika pil yang akan dia murnikan adalah pil Origin Impact dan sebuah pil Origin Blasting. Tentu saja nama pil itu membuat Jiarong terkejut. Jiarong merasa takut tidak bisa membuatnya karena itu adalah pil tingkat 2. Yun Xiao menjawab jika dirinya ada di sana juga. Jadi apa yang ditakutkan oleh Jiarong? Yun Xiao meminta Jiarong untuk segera menyiapkan bahan-bahannya. Setelahnya, bahan-bahan sudah disediakan oleh Jiarong di atas meja. Tapi itu lebih banyak dari apa yang diminta oleh Yun Xiao. Jiarong mengatakan, jika seorang alkemis tingkat pertama hanya bisa memurnikan pil tingkat pertama pula dengan tingkat kesuksesan 60%. Jadi ia menyediakan 3 hanya untuk berjaga-jaga. Yun Xiao memukul meja dan meminta Jiarong segera memulainya saja, dan cukup ikuti instruksi dari Yun Xiao.
Mereka mulai pembuatan pilnya. Selama pembuatan, Jiarong dikatai bodoh beberapa kali oleh Yun Xiao, tapi Jiarong hanya mengatakan dengan baik dan baik. Dan pil itu pun jadi. Jiarong merasa sangat bahagia karena bisa membuat pil-pil itu. Bahkan ia bisa memurnikannya di waktu yang bersamaan. Ia merasa sangat bahagia, bahkan dalam hatinya ia mengatakan, walaupun Yun Xiao memanggilnya idiot atau bodoh, selama itu dibimbing oleh Yun Xiao, ia akan menerimanya. Jiarong sangat percaya diri karena ia pasti akan menjadi seorang alkemis yang luar biasa nantinya. Tapi pemikirannya itu dipatahkan oleh perkataan Yun Xiao yang mengatakan, mengapa tingkat kemurnian pil itu sangat rendah? Sungguh pil sampah. Dan bahkan Jiarong berani bersuka cita di hadapannya. Pernyataan Yun Xiao membuat Jiarong kena mental gak tertolong. Yun Xiao mengatakan pada Jiarong, jika sepertinya Jiarong telah kelelahan setelah memurnikan pil sampah itu, maka ia akan memurnikan pil itu untuk kedua kalinya seorang diri. Yun Xiao lalu memulai pemurniannya seorang diri. Jiarong yang melihat itu merasa sangat tidak percaya, karena ia tidak tahu jika pil bisa dimurnikan lebih lanjut lagi. Dan bahkan, teknik segel tangan yang digunakan oleh Yun Xiao, ia tidak pernah melihatnya. Dan akhirnya, Yun Xiao berhasil memurnikan pil itu. Ia mengatakan, dengan pil itu ia bisa menerobos ke ranah Yuan awal dalam 3 hari. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-5. Sebelum mengakhiri video ini, kami ingatkan untuk bantu subscribe channel ini, like, dan juga komen. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.